Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidiah Kurniawati dengan NIM 260 201 201 30046, Prodi Aquaculture Universitas Diponegoro. Di sini saya akan berbincang sedikit mengenai ikan nila dan bagaimana caranya agar budidaya ikan nila itu lebih menjanjikan. Lalu bagaimana ya caranya? Pasti pada penasaran. Lalu langsung saja ikuti cara-caranya. Sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu bagaimana sih ikan nila itu. Ikan nila atau yang memiliki nama latin Oreochromis niloticus merupakan salah satu ikan konsumsi air tawar yang banyak digemari masyarakat. Selain karena rasanya nikmat dan bergizi, ikan nila juga cukup mudah dibudidayakan. Sehingga tidak heran banyak pembudidaya memilih ikan nila sebagai kultifan budidaya. Produksi ikan nila di Indonesia menduduki urutan ketiga terbesar untuk ikan kolam air tawar setelah ikan mas dan ikan tawes. Ikan nila juga merupakan ikan konsumsi yang cepat matang gonat, mudah memijah, dan memiliki perbedaan pertumbuhan antara jantan dan betina. Menurut Lin et al. Tahun 2015, ikan nila jantan memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dibanding dengan ikan nila betina. Laju pertumbuhan ikan nila berkelamin jantan sekitar 20% lebih cepat daripada betina. Maka dengan keadaan itu kita harus dapat memanfaatkannya dengan cara budidaya monosek. Budidaya monosek jantan pada ikan nila menghasilkan ikan dengan ukuran lebih besar dan seragam dibanding budidaya campuran yaitu jantan dan betina. Sehingga budidaya monosek jantan lebih menguntungkan. Sangat menarik bukan? Maka kita harus punya terobosan baru agar hasil budidaya ikan nila hasilnya lebih menjanjikan. Lalu bagaimana ya caranya? Pasti penasaran. Agar kita dapat melakukan budidaya monosek, maka kita harus melakukan pengalihan kelamin menjadi jantan atau betina. Pengalihan kelamin? Transgender dong. Emang ikan bisa transgender? Bisa dong pasti. Tapi sebelumnya kita harus paham nih, apa itu pengalihan kelamin? Pengalihan kelamin atau sering disebut sex reversal merupakan cara pembalikan arah perkembangan kelamin ikan yang seharusnya berkelamin jantan diarahkan perkembangan gonadnya menjadi betina atau sebaliknya. Teknik alih kelamin yang diterapkan di Indonesia ada dua, yaitu maskulinasi untuk menghasilkan jantan dan feminisasi untuk menghasilkan betina. Alih kelamin dilakukan sebelum dan atau pada fase diferensiasi kelamin, sehingga perkembangan kelamin bisa diarahkan sesuai dengan tujuan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah paham apa itu seks reversal dan seperti apa sih ikan nila itu. Jadi langsung saja ke inti ya. Oke, di sini kita akan membahas mekanisme alih kelamin ikan nila atau Oreochromis niloticus menurut Linnaeus tahun 1758 melalui manipulasi ekspresi gen aromatase. Menurut Deswira, Sutreja, dan Sulistyowati tahun 2016 yang terdapat pada Jurnal Ichthyologi Indonesia, di dalam jurnal ini, perolehan monosek dilakukan dengan pemberian imidazol. Perlakuan ini diklaim lebih aman jika dibanding dengan pemberian hormon steroid 17A metiltestosteron atau yang disebut MT dan menghambat aromatase melalui pakan perendaman. Pada prinsipnya, cara kerjanya yaitu penghambatan aromatase bekerja menghambat sintesis estrogen dengan menghalangi aktivitas aromatase, sehingga sintesis estrogen menjadi berkurang. Selain itu, teknik perendaman merupakan teknik yang sukses diterapkan dalam alih kelamin karena lebih efisien daripada pemberian oral atau pakan, terutama pada embrio atau tahap pasca tetas. Dalam jurnal ini, perlakuan ditambahkan PA imidazol. Lalu bagaimana sih caranya dan apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan?
Yang pertama adalah embrio fase bintik mata yang diperoleh dari hasil pemijahan induk betina dan induk jantan ikan nila nirwana berukuran 300-400 gram dengan perbandingan 1:1 dan PA imidazol dengan dosis 20 mg per liter. Caranya yang pertama yaitu induk dipijahkan secara alami dalam sebuah wadah. Selama pemeliharaan, induk diberi pakan dengan kadar protein 35% secara adsection setiap pagi dan sore. Embrio fase bintik mata dipanen setelah 3 hari pasca fertilisasi. Percobaan alih kelamin dilakukan melalui perendaman embrio fase bintik mata menggunakan bahan berupa imidazol. Embrio direndam dalam larutan imidazol dengan dosis 20 mg per liter selama 24 jam dengan kepadatan sebanyak 80 ekor per ulangan. Perendaman dilakukan pada akuarium berukuran 20 x 20 x 20 cm3 dengan volume air sebanyak 1,5 liter. Selanjutnya, larva berumur 14 hari dipindahkan ke dalam akuarium pemeliharaan berukuran 80 x 40 x 40 cm3 dengan volume air 50 liter. Kemudian, volume air ditingkatkan sampai 75 liter ketika larva sudah berumur 45 hari. Pakan pertama berupa cacing sutra mulai diberikan ketika larva berumur 2 hari. Pada umur 25 hari, larva diberi pakan komersial dengan kadar protein 38% yang diberikan secara aid station dengan frekuensi 3 kali sehari. Kemudian, ekspresi gen aromatase dianalisis pada hari ke-1 dan ke-8 setelah perlakuan. Ekspresi gen aromatase dianalisis menggunakan metode RT-PCR. Sampel jaringan diambil pada waktu hari pertama dan ke-8. Setiap ulangan diambil sebanyak 2 ekor untuk dilakukan ekstraksi RNA. RNA total diekstraksi menggunakan miniki total RNA khusus untuk jaringan. Konsentrasi RNA total hasil ekstraksi diukur menggunakan nanodrop 2000 spektrofotometer. Sintetis cDNA dari RNA total dilakukan menggunakan FSRMB. Kemudian identifikasi jenis kelamin dilakukan dengan menganalisis gonad ikan nila setelah berumur 75 hari dengan menggunakan metode acetokarmin. Hasilnya yaitu ekspresi gen aromatase 1 hari setelah perendaman menunjukkan level ekspresi gen yang lebih rendah dibanding kontrol. Bahan aktif yang terkandung dalam imidazol mempengaruhi jumlah mRNA gen aromatase tipe ovari. Aktivitas aromatase berkolerasi dengan tingkat ekspresi aromatase mRNA. Kemudian, pada hari ke-8 setelah perendaman, perlakuan imidazol mampu menurunkan tingkat ekspresi gen aromatase. Ternyata, gen aromatase tipe ovari memainkan peran penting dalam diferensiasi seks pada ikan nila. Peran penting ini dicapai dengan penurunan ekspresi pada jantan. Hasil ini menunjukkan bahwa perlakuan imidazol menyebabkan terjadinya alih kelamin pada ikan nila yang mengakibatkan proses maskulinasisasi pada ikan yang diberi perlakuan imidazol. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah alih kelamin dipengaruhi oleh perubahan ekspresi gen aromatase tipe ovari. Penurunan ekspresi gen aromatase menyebabkan maskulinasi. Maka dari itu, perlakuan perendaman imidazole dapat menyebabkan alih kelamin maskulinasi. Nah, gimana nih kawan-kawan? Udah tahu kan dengan adanya percobaan ini? Maka dari itu, pembudidaya ikan nila akan lebih menguntungkan dan akan lebih menjanjikan. Oke, terima kasih kawan-kawan. Semoga bermanfaat.